Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputro dari kelas Paralel 1. Saya ingin mempresentasikan pendidikan jasmani dan adaptif. Yang pertama ada tunanetra. Definisinya, tunanetra adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan, baik sebagian atau low vision maupun seluruhnya atau buta total, sehingga membutuhkan layanan pendidikan dan media pembelajaran khusus. Yang kedua, penyebab. Yang pertama itu ada faktor keturunan atau genetik. Yang kedua ada infeksi selama kehamilan, misalnya rubella. Yang ketiga ada kekurangan vitamin A. Yang keempat, cedera atau trauma pada mata. Yang kelima, penyakit mata seperti glaukoma, katarak, atau retinopati. Yang selanjutnya ada cara mengajar. Yang pertama itu gunakan penjelasan secara verbal yang jelas dan sistematis. Yang kedua, sediakan media braille, audio, atau benda nyata atau realita. Yang ketiga ada berikan kesempatan meraba objek yang dipelajari, latihan orientasi dan mobilitas di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada gunakan metode demonstrasi melalui sentuhan. Yang selanjutnya ada tunarungu. Definisi, tunarungu adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan pendengaran sehingga mengalami kesulitan menerima informasi melalui suara. Yang B, penyebab. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, infeksi saat kehamilan. Yang ketiga, kelahiran prematur. Yang keempat, infeksi telinga kronis. Yang kelima, paparan suara keras. Yang keenam, cedera kepala. Selanjutnya C, cara mengajar. Yang pertama, gunakan bahasa isyarat atau sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI atau Bisindo sesuai kebutuhan. Yang kedua, berbicara sambil menghadap siswa agar dapat membaca gerak bibir. Yang ketiga, gunakan media visual atau gambar, video, tulisan. Yang keempat, berikan instruksi singkat dan jelas. Yang kelima, pastikan lingkungan belajar tidak bising. Yang selanjutnya ada tunawicara. Definisinya, tunawicara adalah gangguan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan berbicara atau mengungkapkan bahasa secara verbal. Penyebabnya, yang pertama gangguan alat ucap, yang kedua gangguan syaraf, yang ketiga kelainan bawaan, yang keempat gangguan pendengaran, yang kelima cedera otak. Cara mengajarnya, yang pertama berikan waktu lebih lama untuk berkomunikasi. Yang kedua, gunakan gambar, simbol, atau kartu komunikasi. Yang ketiga, dorong komunikasi dengan berbicara atau tulisan, gestur, alat bantu komunikasi. Yang keempat, jangan memotong pembicaraan siswa. Yang kelima, berikan penguatan positif terhadap setiap usaha berkomunikasi. Yang selanjutnya ada tunagrahita. Definisinya, tunagrahita adalah kondisi keterbatasan fungsi intelektual dan kemampuan adaptif yang muncul sejak masa perkembangan sehingga memengaruhi kemampuan belajar dan kehidupan sehari-hari. Penyebabnya adalah yang pertama kelainan genetik, misalnya sindrom Down. Yang kedua, gangguan saat kehamilan. Yang ketiga, kekurangan oksigen saat lahir. Yang keempat, infeksi otak. Yang kelima, cedera otak. Yang keenam, malnutrisi berat pada masa awal kehidupan. Cara mengajarnya, yang pertama gunakan bahasa yang sederhana. Yang kedua, materi disampaikan secara bertahap. Yang ketiga, berikan latihan berulang. Yang keempat, gunakan media konkret. Yang kelima, berikan penghargaan atas setiap keberhasilan. Yang keenam, sesuaikan target belajar dengan kemampuan siswa.
Yang selanjutnya ada tunadaksa. Definisinya, tunadaksa adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan pada sistem gerak akibat kelainan tulang, otot, atau syaraf sehingga memengaruhi aktivitas fisik. Penyebabnya yang pertama ada cerebral palsy, yang kedua ada polio, yang ketiga ada cedera tulang belakang, yang keempat ada kelainan bawaan, yang kelima ada amputasi, yang keenam ada kecelakaan. Cara mengajarnya yang pertama itu ada sesuaikan posisi duduk dan akses kelas. Yang kedua berikan waktu tambahan saat mengerjakan tugas. Yang ketiga gunakan alat bantu sesuai kebutuhan. Yang keempat fokus pada kemampuan bukan keterbatasannya. Yang kelima modifikasi aktivitas praktik bila diperlukan. Yang selanjutnya ada tunalaras. Definisinya, tunalaras adalah kondisi individu yang mengalami gangguan perilaku dan emosi sehingga mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan pembelajaran. Penyebabnya adalah yang pertama faktor genetik, yang kedua gangguan neurologis, yang ketiga pola asuh yang tidak konsisten, yang keempat trauma psikologis, yang kelima kekerasan atau penelantaran, yang keenam lingkungan sosial yang kurang mendukung. Cara mengajarnya yang pertama bangun hubungan yang positif dengan siswa, yang kedua terapkan aturan kelas yang jelas dan konsisten, yang ketiga berikan penguatan positif terhadap perilaku yang baik, keempat hindari hukuman yang bersifat mempermalukan, yang kelima bekerja sama dengan orang tua dan tenaga profesional, misalnya psikolog atau guru BK. Yang terakhir ada autisme. Definisinya, autisme atau gangguan spektrum autisme atau autis spektrum disorder atau ASD adalah gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, serta ditandai dengan perilaku dan minat yang terbatas atau berulang. Penyebabnya yang pertama itu ada faktor genetik, yang kedua ada perbedaan perkembangan otak, yang ketiga faktor biologis tertentu selama masa kehamilan atau kelahiran. Tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin menyebabkan autisme. Cara mengajarnya yang pertama ada gunakan rutinitas konsisten, yang kedua berikan instruksi singkat, jelas, dan bertahap. Yang ketiga, gunakan media visual seperti gambar, jadwal visual, dan kartu aktivitas. Yang keempat ada kurangi distraksi lingkungan belajar. Yang kelima, berikan waktu untuk memproses instruksi. Yang keenam, sesuaikan pembelajaran dengan minat dan kebutuhan individu. Yang ketujuh, berikan penguatan positif terhadap perilaku dan pencapaian yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.